Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Dofan Yuniardi Harnanda. Bapak di sini akan menerangkan tentang pengertian hadas dan najis. Sebelum kita memulai materi pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Oke, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang hadas. Hadas ialah suatu perkara yang sudah terjadi yang disebabkan untuk kita bersuci. Contohnya, hadas terbagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya seperti yang keluarnya dari kubul dan dubur. Nah, seperti air kencing, BAB, ya satu persatu yang keluar dari dua kemaluan tersebut itu termasuk hadas kecil. Kotoran ayam, kotoran hewan itu termasuk hadas kecil. Nah, tata cara membersihkannya yaitu dengan cara hadas kecil kita hanya perlu menyiramkan dengan air yang mengalir. Yang terpentingnya, salah satunya yang penting, warna, zat, dan rasanya itu sudah hilang. Itu tata cara membersihkan hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar itu melainkan kita sebagai seseorang, sebagai murid, sebagai yang ada udzur di dalam hadas besar itu untuk menyucikannya dengan cara mandi. Hadas besar itu seperti kita keluarnya mani, kita bersetubuh dengan istri, haid, nifas, itu kita wajib mandi. Itu yang termasuk hadas besar. Oke, kita lanjut ke pengertian najis. Najis ialah suatu kotoran yang menjadi penghalang ibadah seseorang. Contohnya seperti najis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama mukhafafah, yang kedua mutawasitoh, yang ketiga mughaladoh. Nah, najis mukhafafah itu ada penjelasannya tersendiri. Najis mukhafafah ialah najis ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang masih minum ASI ibunya. Dia belum makan apa-apa. Itu najis mukhafafah. Cara membersihkannya disiram dengan air yang mengalir. Udah satu kali itu, kalau udah warna dan baunya hilang, itu najis mukhafafah udah bersih. Yang kedua, najis mutawasito, yaitu najis sedang, yaitu kotoran yang keluar dari kubul dan dubur. Apabila kita mengenai baju itu, kita cara membersihkannya dengan menggunakan air yang mengalir agar bau, warna, rasa, dan zatnya itu hilang. Najis tersebut sudah hilang. Pakaian dan badan kita sudah nggak terkena najis kalau kita sudah membersihkannya sudah seperti itu. Yang ketiga, najis mughaladoh, yaitu najis yang berat, najis yang paling berat. Najisnya yaitu anjing dan babi. Apabila tubuh kita, pakaian kita tersentuh bersenggolan dengan hewan tersebut, cara membersihkannya kita menggunakan air, disiram dengan 7 kali, dicampur dengan tanah atau debu. Itu cara membersihkan najis mughaladoh. Itu tadi penjelasan tentang hadas dan najis. Jadi hadas dan najis itu berbeda. Sudah jelas yang tadi Bapak jelaskan? Sudah paham? Belum, Pak. Apa yang ingin ditanyakan? Pak, apakah
orang melahirkan itu hadas atau najis? Oke, pertanyaan tadi Bapak jawab, orang yang melahirkan itu termasuk hadas atau najis. Darahnya itu termasuk najis, dia najis. Terus kalau orang yang melahirkannya itu, dia itu termasuk hadas. Dia nanti orang yang setelah melahirkan itu, dia itu nifas, dia termasuk hadas. Orang tersebut dia harus diwajibkan untuk mandi junub atau mandi wajib. Orang yang melahirkan itu. Jadi yang najis itu hanya darahnya saja. Darah yang keluar kita kerobek kulit kita itu termasuk najis itu darahnya. Makanya darah manusia tidak bisa dimakan karena apa? Dia najis. Darah hewan pun, nah, darahnya itu najis. Tapi itunya orang yang melahirkan itu dia termasuk hadas. Karena apa? Dia itu harus mandi, diwajibkan mandi wajib atau mandi junub. Orang yang melahirkan itu disebut nifas setelah melahirkan. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.